Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisanul Akmali dari Prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan terkait fi'il madi. Silakan disimak ya. Oke, fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il artinya kata kerja. Kata kerja. Sedangkan madi artinya masa lampau. Oke, apa sih pengertian fi'il madi itu? Jadi bisa diartikan ya. Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan di masa lampau, kata kerja yang telah berlalu gitu. Kalau menurut Jurumiyah, fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Maftuhul akhiri abadan. Artinya selalu fathah akhirnya gitu. Nah, contohnya misalnya fa'ala, doroba, kalama misalnya, atau koma misalnya. Ini semuanya fi'il madi ya. Fa'ala, doroba, kalama, koma. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman semua, ini huruf akhirnya itu selalu diharokati dengan fathah. Kayak gini ya. Nah, sedangkan fi'il madi juga ini ada terbagi dua. Ada yang maklum dan majhul. Oke, ini yang maklum atau biasa kita sebut kalau di bahasa Indonesia itu kata atau kalimat aktif. Sedangkan majhul itu biasa di Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Ya gini. Majhul ya. Kalau fi'il madi yang maklum seperti yang dijelaskan barusan ya, maftuhul akhiri abadan, majhul juga maftuhul akhiri abadan, namun bentuk contohnya fa'ala, doroba, kalama, koma itu. Jadi semuanya itu fathah. Sementara kalau yang majhul artinya dipasifkan, dari kata fa'ala yang tadi kita ubah jadi fu'ila. Jadi domah awalnya dikasrohkan sebelum akhir dan tetap akhir ya, harokat huruf terakhirnya tetap fathah. Fu'ila. Dari yang doroba jadi duriba. Duriba. Dari yang kalama jadi kulima. Seperti itu. Kalau misalnya fa'ala artinya telah dikerjakan, telah mengerjakan, maaf. Kalau fa'ala artinya telah mengerjakan, maka fu'ila artinya telah dikerjakan. Telah dikerjakan. Kayak gitu. Misalnya kataba, kitaban. Nah, kataba kitaban bisa kita simpulkan telah menulis buku. Kitaban di sini sebagai objek ya. Kitabannya sebagai objek, katabannya ini sudah tersembunyi, si subjeknya tersembunyi. Subjeknya tersembunyi ditambah kata kerja, atau kalau di bahasa Inggris itu verb. Subjek ditambah kata kerja, kemudian kitabannya menjadi objek. Kataba kitaban, telah menulis buku gitu. Siapa? Karena subjeknya itu tersembunyi, ini biasanya huwa. Siapa? Berarti dia laki-laki telah menulis sebuah buku, kayak gitu. Kalau misalnya yang majhul, kutiba, kitaban, saha, misalnya kitaban siapa? Zaidun misalnya. Kutiba kitaban Zaidun. Maka bisa diartikan ya, telah ditulis apa? Kitaban, buku oleh Zaidun, kayak gitu. Jadi subjeknya Zaidun, terus objeknya itu kitaban, sementara kutibanya itu kata kerja. Kayak gitu. Kutiba kitaban Zaidun, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fi'il madi kita coba sisipkan dengan 14 subjeknya. Yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kita tulis dulu ya. Huwa, huma, hum.
hiya, huma, hunna. Oke, ini untuk orang ketiga ya. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ana dan nahnu. Oke. Untuk di sini artinya ini orang ketiga, third person perspective. Ya, kayak misalnya dia, mereka, itu kan orang ketiga ya dalam bahasa Indonesia juga. Sementara kalau yang di baris ini orang kedua, artinya kamu, kalian semua gitu. Kalau misalnya ana dan nahnu ini orang pertama, atau misalnya saya dan kita semua. Kalau di bahasa Arab ini kita biasanya sebut dengan mutakalim. Ini disebut dengan mutakalim. Kalau yang ini disebut dengan goib karena orangnya nggak ada di depan mata gitu. Sedangkan yang ini kita sebut dengan mukhotob, ada di depan mata. Itu mukhotob. Nah, kita mulai dulu dari yang goib. Untuk yang goib misalnya kita mulai dari kata kerja yang nasoro, artinya membantu. Oke. Untuk nasoro, bentuk awalnya itu nasoro kayak gini. Kalau misalnya dia masuk dengan huma, domir huma, maka menjadi nasoro. Nasoro. Lihat ya, yang ditambahnya itu alif, di sini juga ditambahnya alif. Kemudian untuk hum, nasoru. Nasoru. Nah, nasoru, hum, itu kan kita kelihatan ya, hum. Huruf akhir yang kita keluarkan dari mulut itu berbentuk u gitu. Yang nasoru juga sama. Hum, nasoru. Hum, u ya, nasoru juga u. Sementara hiya, nasorot. Kenapa nasorot? Karena dalam jurumiyah juga disebutkan ya, kalau misalnya untuk mu'anasah atau perempuan selalu ada cirinya berupa tak kayak gini. Kita sebut dengan tak tanis. Tak tanis. Jadi kalau hiya jadi nasorot. Kalau huma dia perempuan berdua, nasorota. Udah pakai taknya sebagai tanda dia mu'anas atau perempuan, ditambah juga dengan alif, tandanya dia dua orang gitu, nasorot, nasorota, nasorna. Kenapa ya nasorna? Untuk hunna kenapa nasorna? Hanya mengikuti dari ini aja. Oke, untuk yang orang kedua atau mukhotob, kita mulai dari anta, antuma, antum. Untuk anta berarti nasorta. Ini anta ya. Kita juga diakhiri dengan ta. Nasorta kayak gitu. Untuk nantuma jadi nasortuma. Antuma ini ada tuma ya. Di akhirnya kita juga tambahkan tuma di bagian akhir kata kerjanya. Jadi nasortuma. Untuk yang antum jelas jadi nasortum. Ini antum, jadi nasortum. Ya, mudah. Untuk yang mukhotob lebih mudah. Kemudian untuk yang anti, antuma, antuna, maka nasorti. Ini anti ya, jadi nasorti. Antuma sama dengan nasortuma, antuma gitu yang atas. Nasortuma. Nasortuma. Oke, nasortuma. Dan yang antuna kita tambahkan juga sesuai aja, nasortunna. Nasortunna. Maka kalau buat yang mutakalim atau orang pertama, ana menjadi nasortu. Kalau saya cara hafalinnya itu kan ana artinya aku ya atau saya. Karena aku berakhiran u, jadi si nasortu di huruf akhirnya juga pakai domah. Gitu kan, domah bunyinya u, jadi nasortu kayak gitu saya hafalinnya. Kalau nahnu karena kita semua gitu ya, saya ingatnya jadi nasorna kayak gitu, nasorna. Ini kalau misalnya fi'il madi maklum
dimasuki dengan domir-domir yang 14. Ini untuk domir goib atau huwa huma hum ya huma hunna. Ini untuk domir mukhotob anta antuma antum anti antuma antuna, dan ini domir mutakalim ada ana dan nahnu. Tuh. Kalau misalnya buat yang majhulnya kita lanjut aja ya, jadi nusiro, nusiro, nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtuna, nusirtu, nusirna. Oke, kita mulai diharokatin. Nusiro, nusiro, ini udah ada alif ya. Nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtuna, nusirtu, nusirna, kayak gitu. Ini contoh buat fi'il madhi majhul yang dimasuki dengan tadi orang ketiga subjeknya ya domir. Ini buat yang goib atau yang nggak ada orangnya, ini mukhotob, orang yang diajak berbicara ada di depan mata gitu. Ini nusirtu nusirna untuk domir mutakalim atau kita yang berbicara mutakalim, kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk fi'il madhi. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.